Pada suatu masa yang sangat lampau, ketika laut masih dianggap sebagai halaman rumah dan angin pantai menjadi saksi kehidupan manusia, hiduplah sebuah keluarga kecil di tepi perairan yang sunyi. Kau mungkin membayangkan rumah mereka berdiri sederhana, berdinding anyaman, beratapkan daun kering, dan menghadap langsung ke hamparan laut yang luas. Keluarga itu hidup dalam keterbatasan, namun tetap saling menggenggam harapan. Ayah dalam keluarga itu adalah seorang pekerja keras. Setiap pagi, ketika matahari belum sepenuhnya terbit, engkau bisa membayangkan tubuhnya yang kurus melangkah ke ladang kecil yang ditumbuhi umbi-umbian. Tanah itu bukan tanah subur, tetapi cukup untuk menyambung hidup. Jika laut bersahabat, ayah akan melaut dengan perahu kecilnya, berharap dapat membawa pulang ikan untuk keluarganya. Ibu adalah sosok yang lembut dan sabar. Ia mengurus rumah, menyiapkan makanan seadanya, dan menjaga dua anaknya yang masih kecil, seorang anak sulung dan adiknya. Kedua anak itu tumbuh dalam kesederhanaan. Hampir setiap hari, yang mereka makan hanyalah umbi-umbian rebus. Meski begitu, tawa anak-anak tetap terdengar, seolah mereka belum sepenuhnya memahami arti kekurangan. Suatu hari, laut terlihat tenang. Ombaknya tidak besar dan angin bertiup ramah. Ayah pun memutuskan untuk melaut. Hari itu menjadi hari yang jarang terjadi. Ayah pulang membawa beberapa ekor ikan besar. Bau laut dan ikan segar memenuhi rumah kecil itu. Kau bisa merasakan kebahagiaan yang sederhana namun tulus. Anak sulung dan adiknya makan dengan sangat lahap. Mereka menikmati setiap suapan, seolah rasa ikan itu menyimpan kebahagiaan yang lama terpendam. Ibu tersenyum melihat anak-anaknya kenyang. Untuk sesaat, rasa lapar dan kesulitan hidup seakan menjauh. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, persediaan ikan mulai menipis. Ayah kembali bersiap bekerja. Sebelum berangkat, ia berpesan dengan suara yang tegas namun penuh harap, agar satu ekor ikan disisakan untuk makan siang. Setelah itu, ia pergi ke ladang dan berencana melaut kembali. Sepeninggal ayah, rasa lapar kembali menghampiri anak-anak. Kau tentu tahu bagaimana perut kosong bisa membuat anak merengek. Mereka meminta ikan kepada ibu. Dengan hati yang penuh pengertian, ibu mengizinkan mereka makan, sambil mengingatkan agar satu ekor ikan tetap disisakan. Namun, rasa lezat ikan membuat anak-anak lupa. Satu demi satu, ikan habis. Ketika ibu kembali dari mencuci, ia terdiam. Hatinya terenyuh melihat ikan sudah tak tersisa. Ia menahan kecewa dan memilih bersabar, berniat menjelaskan semuanya kepada ayah. Saat siang tiba, ayah pulang dengan wajah muram. Ladang mereka habis diserang hama dan laut yang bergelombang besar membuatnya gagal menangkap ikan. Ketika ia meminta makan siang, kebenaran pun terungkap. Amarah ayah meledak. Ia merasa dikhianati dan tidak didengarkan. Kata-kata keras meluncur tanpa disaring. Ibu hanya terdiam. Anak-anak menunduk ketakutan. Malam itu, mereka kembali makan umbi-umbian. Ayah pergi keluar rumah, meninggalkan suasana dingin dan luka yang tak terlihat. Pagi buta keesokan harinya, ketika langit masih kelabu, ibu memandangi anak-anaknya yang tertidur. Kau bisa merasakan hatinya dipenuhi rasa kasihan dan cinta yang mendalam. Ia merasa gagal sebagai ibu karena tak mampu memberi cukup makanan dan kedamaian. Dalam sunyi, ibu melangkah ke laut, tanpa pamit, tanpa suara. Hanya tekad yang menguat di dadanya. Ia harus melakukan sesuatu demi anak-anaknya. Ketika fajar mulai menyingsing, anak sulung dan adiknya terbangun dan tidak menemukan ibu mereka. Mereka bertanya kepada ayah, yang menjawab dengan nada lelah,
bahwa mungkin ibu pergi mencari ikan. Tanpa menunggu lama, kedua anak itu berlari menuju laut, memanggil nama ibu dengan suara kecil yang penuh harap. Tak lama kemudian, mereka melihat ibu berdiri di air laut yang setinggi pinggang. Ibu tersenyum dan memberikan ikan kepada mereka. Suaranya lembut, meminta anak-anak pulang terlebih dahulu. Ada sesuatu dalam tatapan ibu yang sulit kau jelaskan. Campuran cinta, kelelahan, dan keputusan yang sudah bulat. Hari berlalu, malam datang, ibu tidak kembali. Anak-anak tertidur dengan perasaan cemas. Keesokan paginya, mereka kembali ke laut. Di sanalah mereka melihat sosok yang membuat jantung mereka berdebar. Makhluk setengah manusia, setengah ikan, dengan wajah yang sangat mirip ibu. Makhluk itu mendekat dan berkata dengan suara yang kau kenal. Ia mengaku sebagai ibu mereka. Ia menjelaskan bahwa dirinya berubah wujud agar bisa setiap hari mencarikan ikan. Namun, anak-anak ketakutan. Mereka tidak mampu memahami pengorbanan sebesar itu. Dalam ketakutan, mereka menolak dan lari menjauh. Hati sang ibu hancur. Kau bisa membayangkan perasaan seorang ibu yang cintanya ditolak oleh anak-anaknya sendiri. Ia menangis, namun sudah terlambat. Ia tak lagi bisa kembali menjadi manusia. Dengan kesedihan yang mendalam, ibu itu berenang menjauh ke lautan lepas. Ia menjadi bagian dari laut, membawa kisah pengorbanan yang tak pernah sempat dipahami. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa makhluk setengah manusia, setengah ikan yang kadang terlihat di laut adalah jelmaan seorang ibu yang berkorban demi anak-anaknya. Ia dikenal sebagai ikan duyung, bukan sebagai makhluk menakutkan, tetapi sebagai simbol cinta yang tak bersuara. Legenda ini terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi pengingat bagi kita bahwa cinta orang tua seringkali hadir dalam bentuk pengorbanan yang tak terlihat, dan bahwa penyesalan sering datang ketika segalanya sudah berubah.